Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita mendapatkan sebuah update terbaru dari Marvel Studios bahwa ternyata Captain America 4 udah melakukan tes screeningnya dan ternyata hasilnya mengecewakan sekali. Waduh, kenapa nih? So Mario Booster, let's break down this video. Dilansir dari sumber orang terpercaya dari orang dalam Marvel Studios yang bernama Comic Book News yang beritahu bahwa Captain America 4 ini udah melakukan tes screeningnya dan mereka udah mengundang berbagai macam orang-orang dari Marvel untuk uji coba tes screening ini ya. Dan ternyata respon mereka itu banyak banget yang kecewa dan juga mereka mengatakan bahwa ceritanya tidak menarik sama sekali dan bahkan banyak sekali adegan-adegan yang bisa dibilang cukup rinci dan juga sangat monoton sekali. Waduh, kenapa ini? Seperti yang kita tahu ya bahwa Captain America 4 ini akan menjadi debutnya Sam Wilson untuk menjadi Captain America terbaru untuk menggantikan Steve Rogers di MCU. Setelah debutnya di series The Falcon and Winter Soldier tahun 2021 kemarin di final episodenya. Lalu setelah itu petualangannya akan kembali di Captain America keempat dengan dia udah mendeklarasikan bahwa Sam Wilson harus menjadi penggantinya Captain America versi Steve Rogers ini. Dan dia akan bersumpah untuk mengemban tugasnya sebagai the new Captain America yang baru di MCU. Dan banyak banget fans yang mengeluhkan soal banyak acting para pemainnya yang hambar setelah tes screening ini terjadi. Nah, buat yang belum tahu, tes screening ini adalah sebuah penayangan untuk para orang terpilih oleh studio untuk diminta review sejujur-jujurnya mengenai apa aja yang kurang dan juga apa yang perlu dikembangkan lagi untuk filmnya sebelum film itu akan dipublikasikan secara meluas oleh pihak studio. Tapi ternyata setelah tes screening banyak review negatif yang diungkapkan oleh para penonton melalui dari segi temanya, yang dimana temanya ternyata mereka itu terlalu politik sehingga itu gak relate dengan target penontonnya yang merupakan PG-13 alias untuk remaja ke atas. Kalau soal politik itu udah hal umum di dunia superhero, apalagi kalau kita ngomongin soal Daredevil Netflix ataupun dengan Secret Invasion kemarin yang dimana mereka itu juga mengutamakan yang namanya tema politik, itu gak masalah. Tapi kalau mereka sampai gak suka dengan politiknya, ini mungkin bisa jadi skripnya mungkin ada yang ngawur dan juga mereka kemungkinan terlalu fokus kepada politiknya sehingga mereka nggak meng-highlight sisi Captain America dan juga para villain-villainnya seperti ada General Ross yang jadi presiden dan juga ada sosok The Leader. Dan juga katanya The Leader alias Monsters ini yang diperankan oleh Tim Blake Nelson ternyata dia gak cukup menarik perhatian para penonton untuk menonton film yang satu ini. Waduh, kalau udah kayak gini berarti bisa jadi kemungkinan Marvel Studios akan merisau besar-besaran untuk project Captain America keempat ini. Dan awalnya gue berpikir bahwa mereka itu kemungkinan akan reshoot ataupun enggak ya, karena ini masih bayang-bayang gue aja. Ternyata besoknya langsung mereka udah memutuskan bahwa Captain America keempat ini akan reshoot besar-besaran dan mereka itu akan mulai syuting ulang di bulan Mei sampai bulan Agustus tahun 2024. Dan sepertinya naskahnya akan ditulis ulang atau direvisi oleh sang writernya karena ternyata hasilnya sangat kacau banget dan juga ceritanya sangat monoton katanya. Tapi kalau menurut gue ya bisa jadi ini ada kemungkinan kalau para fans masih belum bisa move on dengan Captain America versi Steve Rogers yang udah kita kenal selama ini di MCU Infinity Saga. Karena kalau kita lihat di zaman-zamannya Infinity Saga kemarin ya, dari Iron Man pertama sampai Endgame kemarin, Captain America yang kita tahu itu adalah Steve Rogers yang diperankan oleh Chris Evans yang dimana penampilannya debut pertama kali di Captain America The First Avenger sampai dia menjadi pemimpin semua anggota Avengers di Avengers Endgame dengan mengatakan Avengers Assemble. Wah, siapa sih yang gak berdiri dengan kata-kata si Cap ini ketika dia akan memulai perang bersama dengan Thanos dari tahun 2014. Wah, itu gila sih. Makanya sosok dari Steve Rogers ini memang udah disukai dan juga dicintai oleh semua para fans yang mulai bocil bahkan sampai kita sebagai fans yang udah dewasa ini ya. Dan gue yakin sih banyak banget mungkin para penonton ini yang gak tertarik dengan Sam Wilson yang kemudian dia mengambil alih mantel Captain America ini untuk di next project MCU selanjutnya. Karena yang gue tahu fans bakal mengira kalau Sam Wilson itu adalah Falcon karena itu udah menjadi ciri khasnya sepanjang dia berkarir di MCU selama ini ya.
Dan kalau kita baca komiknya, sebenarnya si Sam Wilson itu adalah sosok Captain America penggantinya si Steve Rogers, dan itu udah sesuai dengan versi komiknya. Tapi sekali lagi kalau kita ngomongin soal film itu, kita nggak bisa membandingkan dengan para fansnya, tapi justru kita juga memikirkan dengan penonton baru dan juga para fans baru juga, yang dimana mereka ini cuma nonton MCU dan mereka nggak baca komiknya. Itu juga kita harus pikirkan. Makanya gue yakin MCU lagi pusing sekarang ya. Tapi well, kalau gue bandingkan ya dengan Steve Rogers dan juga Sam Wilson, ini jauh banget. Kalau Steve Rogers memang dari awal dia udah ada sisi patriotiknya, yang kalau kalian masih ingat ya di film Captain America pertama, ketika dia dites dilempar granat, yang cuma nangkep granat itu cuma Steve Rogers yang tubuhnya kurus banget, sedangkan teman-temannya yang punya badan jadi semua itu pada lari, pada menghindar. Tapi cuma Steve Rogers yang badan kecil, dia bisa melindungi teman-temannya hanya dengan menangkap granat itu dengan satu tubuhnya aja. Itu adalah sisi patriotik yang sangat bagus banget dari sosok Steve Rogers yang gua kenal di komiknya, dan itu berhasil di development oleh MCU dan juga Chris Evans sendiri sebagai aktornya. Makanya gua nggak heran kalau dia bakal dicintai oleh semua para fans sampai sejauh ini. Walaupun kalau dia bakal kembali ke MCU, Steve Rogers bisa kembali kepada momen Avengers Secret Wars mendatang, yang dimana itu kan adalah tema multiverse ya. Jadi kemungkinan Steve Rogers yang akan diangkat itu adalah Steve Rogers versi varian, bukan versi 616 yang dikabarkan katanya dia sudah tewas di MCU ini. Makanya kemungkinan Steve Rogers dia akan muncul di Project Avengers Secret Wars mendatang. Itu pun juga masih lama ya, seperti itu. Maka dari itu kemungkinan kalau Sam Wilson ini kemungkinan dia akan menjadi Captain America. Itu kan sosok yang kita udah lihat di final episode The Falcon and Winter Soldier ya, dan itu akan diangkat juga di film Captain America keempat ini, yang dimana villainnya adalah The Leader dan juga Thunderbolt Ross, yang dimana dia untuk menjadi sosok Presiden Amerika Serikat. Kalau sampai mereka itu reshoot ulang dan mereka akan merubah semua konsepnya, berarti ini pasti ada kesalahan dari pihak studio ataupun dari pihak scriptwriternya, yang dimana kemungkinan plot ceritanya ini mungkin sangat monoton atau mungkin tidak ada twist di dalamnya, sehingga ceritanya terkesan sangat-sangat boring dan juga gak enak buat diikuti. Karena kalau kita lihat MCU yang sekarang ya, kita bisa melihat selalu di bagian final arc-nya atau di bagian pertengahan arc-nya selalu ada twist yang disediakan, sehingga buat fans yang menonton langsung merasa terpukau dan juga merasa senang dengan kehadiran sosok ini ataupun dengan plot cerita ataupun plot twist yang disediakan. Well, itu pasti kejadian di berbagai macam project MCU yang lainnya. Tapi kalau nggak ada, pasti bakal boring dan juga pasti para penonton juga bakal bosan dengan mengikuti ceritanya. Nah, seperti itu. Apalagi sudah ada tim Blake Nelson. By the way ya, buat yang belum tahu, dia ini adalah aktor senior by the way. Dan kalau sampai dia dinilai sangat jelek, ini pasti nyambung kepada skripnya, yang dimana kalau skripnya udah jelek dan juga untuk peran aktor yang juga nggak ada dari sang sutradara, berarti mereka kurang persiapan sini. Nah, berarti bisa kemungkinan mereka bakal rombak besar-besaran dan reshoot semua konsep awalnya. Mungkin ya, lagi-lagi yang bisa gua tangkap seperti itu. Dan ya, untuk Captain America 4 nih bakal jadwalkan di tahun 2025 guys ya. Jadi masih ada waktu setahun untuk mereka reshoot ulang dan juga bakal ngedit semuanya dari awal, pertengahan, akhir, dan itu butuh waktu yang sangat lama kalau kita ngomongin soal CGI dan juga soal rendering 3D ya, seperti itu untuk sekelas Marvel Studios. Makanya gue sangat berharap sekali kalau Captain America 4 ini akan menjadi film pembangkit MCU yang bertemakan politik dan juga bertemakan soldier. Karena kalau kita ngomongin soal MCU sekarang ini ya, yang dimana mereka itu udah berfokus kepada Multiverse Saga, TVA, Deadpool segala macam dan Mutant, ya kita melupakan sosok soldier yang dimana mereka itu punya masalahnya sendiri, seperti contohnya di Secret Invasion kemarin, yang dimana itu sangat wow banget, tapi ya endingnya kacau sih. Tapi so overall semua plot ceritanya, building up-nya itu bagus. Makanya gue bisa bilang MCU ini punya track market yang sangat bagus kok untuk dunia film superhero, yang bisa bilang mereka tuh bisa berbagai macam genrenya. Ada genre penyihir, ada galaksi, ada multiverse varian, ada mutant, ada soldier, semuanya mereka bisa buat. Makanya
Gua berharap sekali kalau Captain America keempat ini akan menjadi film debutnya Sam Wilson yang sangat bagus banget, dan juga gua mengharapkan semua itu akan terjadi di sini. Apalagi cuy, sudah ada leader, ada Red Hulk juga, yang dimana pemerannya udah diperankan oleh Harrison Ford untuk menggantikan sosoknya William Hurt yang sudah tutup usia kemarin ya. Waduh, sayang banget ya. Makanya sekarang gua sebagai fan juga bisa berharap kalau project ini akan bisa diselesaikan dengan baik oleh pihak Marvel Studios, dan kita sebagai fans bisa menontonnya dengan leluasa, dan juga kita akan terkejut dengan berbagai macam kisah yang akan disampaikan oleh sang sutradara untuk kita sebagai para fans. Seperti itu sih dari gua sih, oke? Oke, sebelum kita kasih videonya, gua mau kasih kalian sebuah informasi kalau kita udah buka sebuah toko di Tokopedia/Mario Angelo. Di situ kita udah jual berbagai macam merchandise superhero yang sangat bervariasi. Ada tumbler, topi, terus kaos, dan juga kaos official logo kita Mario Angelo, dan juga berbagai macam merchandise superhero yang lainnya yang sudah kita jual untuk kalian. So buat kalian adalah fans superhero dan kalian mau tampil dengan lebih kece sebagai fans superhero yang sangat-sangat fanatik, yuk beli aja semuanya di Tokopedia/Mario Angelo. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, thank you guys. So, itu aja mengenai berita soal Captain America keempat yang udah melakukan tes screening, tapi ternyata hasilnya malah kacau dan mereka sekarang sedang reshoot besar-besaran ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya teori lain mengenai video ini, well, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua jadi sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!